إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقراباته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلمي سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ ناجي اسمه سيد الشيخ محمد شاعر إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharad dahirina amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ketiga daripada Ramadan 1445 Hijriah yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya kurang lebih 1 tahun yang lewat ulun duduk di sini, kita berkumpul di sini. Alhamdulillah, umur panjang, masih sehat, diizinkan Allah untuk bertemu. Kenapa? Karena ulun perhatikan setiap kali setahun ibarat bunga itu berguguran, kembang itu berguguran, kadang mesti
kembang yang sudah layu yang gugur, namun kadang-kadang kembang yang segar pun bisa gugur, walaupun yang kebanyakannya itu adalah kembang yang layu yang gugur. Dan ulun yakin langgar ini pun ada juga yang sudah kembangnya nang gugur, entah berapa orang, karena ulun mutar ini kan setahun sekali nih. Sana si Pulan mana sudah meninggal guru, si Pulan meninggal, si Pulan meninggal. Pada sebenarnya kita pun suatu saat akan meninggalkan juga, karena semuanya hanya menunggu waktu. Sering ulun katakan semua perempuan sekarang ini adalah calon janda. Kadang-kadang kada calon jandanya, mun balaki apa yang jadi janda tuh. Cuman janda aja ada dua macam. Ada yang janda cerai, ada yang janda mati. Nah, sama aja kita lah, calon duda tuh. Jadi pajangan duda juga. Hadirin rahimakumullah, karena kesadaran itu jugalah kesadaran bahwa suatu saat napas kita ini berhenti, suatu saat jantung kita tidak akan berdetak lagi, suatu saat peredaran darah kita pun akan berhenti, semuanya sudah berhenti. Di saat itulah yang disebut dengan perpisahan jasad dan roh. Maka jasad yang ditinggalkan oleh roh itu disebut mati atau yang mengalami kematian. Sedangkan roh yang keluar dari tubuh kita itu tetap hidup. Itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya mengalami perpindahan alam. Yang tadinya dia hidup pakai jasad kita, namun berpindah ke dimensi alam yang berikutnya yang disebut dengan alamul barzah, alam barzah. Pada hakikatnya jasad kita inilah yang mengalami kematian, sedangkan roh kita tidak akan mengalami kematian. Namun yang kita khawatirkan itu adalah masa depan, nasib masa depan kehidupan kita. Apakah nasib masa depan kehidupan kita ini sesuai dengan pikiran dan keinginan kita? Apakah nasib kehidupan kita ini sesuai dengan kehidupan yang sekarang ini kita jalani, yaitu kehidupan yang tenang, yang nyaman, yang selamat, yang nikmat? Begitulah juga kita berharap begitu kita berpindah kepada dimensi alam barzah, kita akan mendapatkan yang disebut dengan nikmat alam barzah, atau yang disebut dengan nikmatul kubur, nikmat berada di alam kubur. Salah satu untuk menuju kenikmatan di alam kubur itu adalah dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya adalah puasa. Hadirin rahimakumullah, puasa yang pada hari ini kita laksanakan ini adalah sebagai bukti keimanan kita, bukti keyakinan kita atas Allah Subhanahu wa taala, bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti kesadaran kita bahwa kita akan menghadapi kehidupan sesudah kehidupan dunia yang disebut dengan kehidupan alam barzah. Makanya kita berbekal untuk kehidupan tersebut, salah satunya adalah dengan ibadah puasa yang kita laksanakan pada hari ini. Karena orang yang melaksanakan ibadah puasa ini hanya didasari keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang yang beriman.
bukan orang kafir, bukan orang munafik, tetapi orang yang beriman. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang takwa kepada Allah. Dengan takwa itulah sa'adatud darain, keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Hadirin rahimakumullah. Namun ada yang lebih penting daripada itu kita pahami. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita puasa? Karena Tuhan ingin menjadikan kita pribadi yang takwa, yang mana puasa itu bukan hanya menahan haus dan lapar mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, tetapi yang kita pahami itu adalah inti atau isi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Tuhan menyuruh kita berlapar mulai subuh sampai maghrib? Kada boleh makan, kada boleh minum, kada boleh melakukan hal-hal yang dilarang dalam ibadah puasa selama sebulan. Tidak lain adalah salah satu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada kita, kesadaran bahwa kepada kita agar kita ini hidup tawadhu. Hidup itu jangan menyombongkan diri, jangan mengangkuhkan diri, tetapi hendaklah merendahkan diri. Dalam hal ini mari kita kupas ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, merupakan yang disebut dengan Sultanul Auliya, rajanya para wali. Oleh para ulama, Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi rajanya para wali mulai zaman beliau sampai sekarang. Sebahagian ulama berpendapat beliau menjadi Sultanul Auliya, rajanya para wali, hanya di zaman beliau, yaitu selama 100 tahun atau di abad itu. Mau Syekh Abdul Qadir Jailani rajanya wali di zaman beliau ataupun sampai sekarang, yang pasti beliau adalah rajanya para wali Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi sebuah panutan kita, menjadi sebuah pegangan kita apa yang beliau ajarkan kepada kita. Ada 3 pesan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an kepada murid-murid beliau di zaman dulu, bahkan sampai sekarang. Pesan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an kepada kita semua, yaitu alaikum anfusakum bisalasati khisalin. Kalau kalian ingin selamat, kalau kalian ingin hidup bahagia, kalau kalian ingin hidup beruntung dunia dan akhirat, alaikum anfusakum bisalasati khisalin, maka kalian harus melakukan 3 hal. Apabila 3 macam ini dapat kita lakukan dan semoga dapat kita lakukan, maka insya Allah keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Yang pertama, at-tawadhu'u lillah. Tawadhu'lah karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa arti tawadhu? Arti tawadhu itu adalah merendahkan diri atau rendah diri, sekalipun dia orang yang hebat. Apakah dia hebat sebagai orang yang berilmu tinggi yang disebut orang alim, hendaklah tawadhu, merendahkan diri. Apakah dia orang yang hebat sebagai pejabat, hendaklah merendahkan diri. Apakah dia sebagai orang yang banyak punya harta, hendaklah merendahkan diri. Apakah dia seseorang yang turunan bangsawan atau turunan orang hebat, hendaklah merendahkan diri. Apakah dia orang yang punya kekuatan, punya murid yang banyak, hendaklah merendahkan diri. Jangan sombong, jangan meninggikan diri. Cukup pelajaran bagi kita. Orang yang sombong itu jangankan masuk surga, yang di dalam surga pun dikeluarkan Allah. Jangankan masuk surga, yang di dalam surga pun diusir oleh Allah, yaitu iblis laknatullah. Iblis adalah orang yang ahli taat asalnya. Tadinya iblis adalah orang yang alim, yang selalu bernasihat kepada para malaikat beribu-ribu tahun. Itu iblis itu hebat orangnya. Asal malaikat Jibril itu asal dinasihati oleh iblis. Malaikat-malaikat yang ada itu seberataan dipadahi oleh iblis asal. Dan iblis adalah orang yang ahli ibadah. Iblis orang yang, bahasa kita, orang yang punya pangkat titel dalam kehidupan di saat itu. Namun sayangnya iblis begitu kehadiran Nabiullah Adam alaihissalam, dan sudah terbukti bahwa Adam ini adalah lebih baik daripada iblis secara keilmuannya, secara akhlaknya. Ternyata iblis sombong. Iblis mengaku ana khairum minhu, aku lebih hebat daripada Adam, aku lebih alim daripada Adam, aku lebih hebat daripada Adam. Secara penciptaan pun aku lebih hebat daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tuhan, Engkau menciptakan aku daripada unsur api, sedangkan Adam diciptakan daripada tanah. Api lebih hebat daripada tanah menurut iblis. Karena keangkuhan dan kesombongan iblis inilah Allah Subhanahu wa ta'ala usir iblis dari surga. Iblis diusir dari surga. Kenapa? Karena angkuh dan sombong. Karena angkuh dan sombong. Maka jangankan masuk surga, orang yang di dalam surga pun kalau sombong diusir. Di pintu surga bertulisan surga haram ala mutakabbirin jabbar, atas orang yang angkuh dan sombong. Hadirin rahimakumullah, bagaimana tawadhu itu, bagaimana sombong itu, apa yang bisa membuat kita bersifat tawadhu? Lihat, biasanya orang yang sombong itu meninggikan diri itu karena ilmu.
karena merasa berilmu, merasa betetal, merasa ada menyandang gelar, apalagi gelarnya tinggi, S3, kita kada bisi isni ya rendahan lah, lalu dianggap kada lipel, lalu kada mau begaul ke bawah, mentang-mentang dia sebagai profesor, dia sebagai is-isan, ada mau lagi begaul, merasa tinggi, pendidikannya tuh merasa tinggi. Dan ini berat bagi orang berilmu, berpendidikan tuh berat. Berat apa? Berat dalam menyandang perasaan. Mestinya orang itu biar berilmu tinggi seapapun, kalau ulun boleh gambarkan dalam hal duniawi ya, orang kalau sudah bergelar profesor itu kan tinggi banget. Kalau lah profesor, doktor, apalah, S1, S2, S3 sampai profesor, sampai jadi guru besar, itu kan sudah kada kisah lagi toh. Tapi apakah dia benar-benar menguasai ilmu? Ulun kira kada. Ilmu yang didapatnya itu hanya secuil, sedikit saja. Bahkan sering ulun katakan dia hanya tahu dalam dunia luar, bahkan dia bodoh dengan dirinya sendiri. Lawan dirinya sendiri itu inya bodoh. Bodoh apa? Contoh, ulun umpat betakun orang nang ahli ilmu dua aja nah, dua aja. Pian pun mun kau menjawab hebat, ulun akui alim dah. Duanya kada perlu ilmu nang tinggi-tinggi, ilmu ngaran dawan, ilmu hitungan aja bilinya kada dapat berarti kada pintar. Kalau tuh nang profesor lah bilinya kada dapat berarti kada pintar. Terkait ilmu tinggi kada berarti tinggi-tinggian, ilmu rendah. Kenapa? Nampak jelas kelihatan, cuma kita kada tahu. Dalam kaidah kehidupan, setiap benda itu punya nama ada. Setiap benda itu punya nama. Tungau nang halus ada ngarannya tungau aja. Nah halus itu ada. Kalau bahasa kerennya itu kan kadang-kadang benda yang paling halus itu namanya atom. Benda yang paling besar itu namanya apa? Pokoknya barang aja lah, mau galaksi kah, mau apakah, pokoknya benda yang paling halus. Setiap benda itu ada ngarannya. Ulun betakon, ini mulai Tuhan kada pernah menciptakan diri kita ini tidak punya nama dan sia-sia kada pernah. Dalam Quran Tuhan kada pernah makhalaqnakum abasa. Kami tidak menciptakan kalian itu hanya sekedar cipta, sekedar main-mainan, itu kada ada. Makhalaqta hadza batillah, apapun yang diciptakan Allah dalam diri kita ini tidak ada yang sia-sianya. Sekarang ulun betakon, mulai muha nih aja nah. Sebenarnya melihat muha seorang aja, muha kawan enggak? Nah mulai atas sini ada ngarannya bulu rambut, turun ke bawah di sini ada ngarannya, kalau bahasa Arab ngarannya ghamam. Kemudian ke sini dahi, ke sini nih kaning, ya ada mata, bulu mata sampai hidung, ya ada ngarannya kalau tak, sampai nih cacantung, sampai janggut, sampai sisingut. Nang ulun takonakan nang ma antara dua sisingut tuh napa? Nang mimih aja dah. Ini nang mimih ini nang apa ngarannya? Kada usah nang bahasa Arab kah, bahasa Inggris kah, bahasa Indonesia kah, apa ngarannya? Ayo siapa nang anda bergelar profesor, ulun betakon dulu, nang apa ngarannya?
wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama. Nabi Adam tahu. Kita ada kadang tahu. Setiap hari kita melihat pun orang pun seorang di hadapan seorang cin nampakan nah pangarannya. Ada yang tahu? Bu, biar tahu bu. Kada tahu. Oh, laran guru aja kan mau laran itu susungayan jangan kada mau juga. Itu kita benar ya mau olah ngaran susungayan ini. Maulah setiap benda pasti ada ngarannya. Ulun sudah mencari bahasa anatomi tubuh tuh. Nang rangkaan itu kada ada ngarannya. Kenapa kada ada ngaran? Setiap benda pasti ada ngarannya. Ini kan hal inti. Masa kada tahu ininya itu aja. Maksud ulun ini hanya sekedar nama, belum lagi fungsinya. Kan belum lagi fungsinya. Apa fungsinya Allah maulah sisingut? Apa fungsinya Allah maulah janggut? Pasti ada. Tuhan kada pernah mau membikin sia-sia, kada ada. Bahasa ulun mengaji dulu, bulu ketiak tuh Allah ulah ada gunanya. Ada gunanya, seberataan ada gunanya, kada ada gunanya. Nah sekarang ini apa namanya? Kada tahu. Nah kada tahu berarti pintar kamu lah. Itu aja dulu. Ini kan hanya nama dulu. Kayak lagi belum fungsi, belum apanya. Ini hanya di luar. Belum pengetahuan di dalam. Kita kada bicara urat, kada bicara darah, kita kada bicara daging, kita kada bicara kuman dan mikroba dan sebagainya. Kada, hanya bicara nama. Tah, kada dapat, berarti kada pintar. Sama itu tuh. Hanya usah merasa pintar, ya usah. Kemudian yang kedua, nang ahli matematika tuh. Ahli hitung menghitung tuh. Tolong bang hitung akan kadusah pun orang, ampun seorang aja kadusah bang ya. Sekarang gawi kawa kada ulah kawa bulu mata kita ini berapa bilah? Silah kabian menghitung. Bercaramin kan hitung lah. Kawalah menghitung bulu mata tuh. Berapa bilah bulu mata kita ini? Kada suah menghitung, sekarang hitung. Sangguplah, kada sanggup jangan menghitung bulu mata ini. Padahal ahli matematika hitung aja. Ya Allah, kita bodoh. Tidak usah menghitung berapa bulu yang ada di tubuh kita ini. Allah Ta'ala itu menciptakan bulu, tahu ada manfaatnya, ada gunanya, dan Allah sangat tahu berapa jumlah bulu yang ada di tubuh kita ini. Kita kada pernah tahu. Bulu mata aja berapa hitungannya kada tahu. Lamun gaya itu kada usah gin bepada alim, kada usah bepada pintar. Nang di diri kita aja nih kita kada tahu banyak. Makanya Allah tegaskan di dalam Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Kalian tidak diberikan ilmu sekalipun kalian menguasai semua disiplin ilmu, kecuali hanya sedikit diberi Allah. Maka janganlah merasa hebat dengan ilmumu. Tawadhu'lah, rendah dirilah, merasa rendahlah, karena kita ini merasa haus, merasa bodoh. Jangan merasa aku ini pak alimnya di kampung, jangan.
kalau perlu kita ini merasa pembungulnya. Kenapa? Karena bila orang mengaku bungul, mengaku bodoh, itu dilajari oleh orang. Apabila orang merasa pintar, orang ngedakon melajari. Kita nih malah ditambah Allah ilmu kita kalau kita selalu merasa bodoh. Kalau kita merasa pintar, ilmu kita jangankan bertambah, yang ada berkurang. Pada akhirnya na'udzubillah min zalik, ya, na'udzubillah. Kenapa? Ada dua hal yang dikhawatirkan. Kata Imam Ibnu Arabi, apabila manusia ini selalu angkuh dan sombong dalam kehidupan ini, maka ada dua hal yang akan dia dapatkan. Satu, dia tidak dimatikan Allah kecuali dihinakan dulu. Bagaimana Allah hinakan? Tadi orang mengagungkan ilmunya, kedahsyatan pemikirannya, tapi ternyata sebelum dia linglung, pikun, sebelum dia mati linglung. Na'udzubillah min zalik. Padahal belum umur linglung. Orang 80 masih bagus saja pemikirannya. Ini hanya umurnya 65, linglung sudah. Mana ilmu yang selama ini didapatkan? Lu mana gelarmu? Dada lagi hilang. Satu. Yang kedua, ini yang sangat bahaya, ya. Na'udzubillah min zalik. Ulun pernah baca hadis. Ada manusia di alam dunia alim, tapi begitu masuk ke alam kubur dia menjadi bodoh. Kemudian dibangkit dari kubur di akhirat menjadi lebih bodoh. Ada orang di dunia bodoh, tapi begitu masuk alam barzah, dia diberi pengajaran alim, dibangkit dari alam kubur alim. Kalau kita simpulkan ada orang alim di dunia, tapi begitu dibangkit di akhirat bodoh, menjadi orang juhal. Kenapa? Karena keangkuhan dan kesombongannya. Ada orang di dunia tidak punya gelar, hanya pendidikannya rendah, tapi karena tawadhu'nya, rendah dirinya, begitu masuk ke alam kubur diberikan pengajaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkit dalam keadaan alim. Dan ini bermanfaat untuk proses berikutnya. Ada lagi orang sombong karena jabatan. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Sebelum jadi pejabat, iya aja. Belum jadi anggota DPR, kata jawab. Ini pacangan ada nih. 3 Oktober lah pelantikan. Mun sudah pelantik nih biar bertahan dah. Nah, benang di sini nah bangarannya. Amas kan itu kereta juga. Burung Garuda kan di sini nih. NMB itu pengaruhnya baju safari, sepatunya mengkilap kaulah. Ya Allah, hendak teranjah min tuha, yaitu hari lahiran hendak teranjah kawan kadipinan dulu lagi. Ya Allah, sebelum jadi anggota DPR, aja kita masakan aja. Kena ini dan itu macam-macam. Berjanji pulang. Berjanji itu ini bila aku jadi yang jadi imbah jadi, ya Allah, sepatu bersih, becicak aja lain sudah, kayak berjalan gayanya bina lain sudah, dan sebagainya. Kada hiran-hiran lagi. Padahal 5 tahun menjadi itu tak, apalagi umurnya seumuran sakoha itu 5 tahunnya itu umurnya bujur juga. Bila jangan ada pintar di sekolah akan orang jangan tak. Buktinya banyak sudah nang sekolah tak.
Sekolahnya 4 tahun, aturannya udah 4 tahun, enggak lebih lagi. Ya Allah, jadilah pejabat yang rendah diri, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana kita rendah diri ini? Satu, ini nang banyak lagi lah, nang banyak lagi. Orang kadang-kadang angkuh dan sombong karena rajin beribadah, rajin beribadah. Mau sombong? Apa coba? Nang sekarang ini oleh lihat fenomenanya gitu. Ada orang rasa berdosa, tobat aja kok, tobat, menangisi kesalahan diri sebulan. Habis itu nuntut ilmu, ngaji sebulan, bagus sudah. Pindah bagus sudah, janggut berpanjang. 6 bulan-bulan lewat tuh ada berjanggut. Nang ini janggut berpanjang sudah. Dahi juga pindah hirang sudah. Nah di sini nah pindah hirang dah. Nah hari-hari bicara mindah melihat nang hirang meja, padahal aja di duit kan itu hirang warai. Sudah juga mulai belain pada orang, akhirnya nampak menyembati orang, menghinakan orang. Bid'ahan ini jadi gam sesat neraka ini jar. Akhirnya orang nang kada sama lawan inya dipadahakannya bid'ah lah, sesat lah, haram lah. Kemudian orang berzikir dilanggari padahakan penyajian. Acuh ini. Kayak inikah agama mengajarkan? Tadinya merasa berdosa, nuntut ilmu, begitu berilmu merendahkan orang, menghinakan orang, mengkafirkan orang, menyesatkan orang. Wallah, masya Allah. Kayak inilah kada kayak itu agama. Orang yang baik adalah orang yang bukan merendahkan, menghina orang lain. Nabi mengatakan bihasa bimri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Cukup seseorang itu dikatakan jahat, cukup seseorang itu dikatakan jelek kalau dia merendahkan orang lain. Bila kita ini merendahkan orang lain, lawan ucapan kita kah? Lawan tulisan kita kah? Lawan hati kita kah? Itu sudah menjelikan diri kita sendiri. Cukup kita itu buruk. Artinya apa? Menjadi orang baik itu tidak harus menjelikan orang lain. Justru orang yang menjelikan orang lain itulah orang yang jilik. Mentang-mentang rajin membaca Quran sejus sehari bulan puasa, ini jar berhujung umur tua aja Quran gak dibaca aja. Hanya ini sehari sejus dirasa hebat banget sudah menyembet orang. Kada usah kayak itu. Kita ini sebanyak apapun ibadah kita, kebaikan kita, jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Jangan merasa lebih ibadah kita dari orang lain. Itu pandang, itu adalah anugerah nikmat Allah lawan kita. Alhamdulillah. Bukan menjadikan kesombongan, bukan menjadikan kebanggaan. Nah ini banyak kayak ini nih. Jangan. Makanya rendah diri itu merasa diri ini lebih banyak dosa dari siapapun, dari orang lain. Merasa diri ini lebih bodoh daripada orang lain.
merasa diri ini lebih jilik daripada orang lain, merasa diri ini lebih kurang daripada orang lain. Makanya ujar Imam Ghazali dalam kitab Sidin mengutip hadis Nabi, man zanna annahu khairun min fir'aun fahuwa mutakabbirun. Orang yang menyangka, merasa dirinya itu lebih baik daripada Fir'aun. Fir'aun itu jahat dah. Lalu kita merasa lebih baik daripada Fir'aun, bahwa mutakabbirun. Itu orang sudah takabur ngarannya, sombong. Nah, lalu Allah menyuruh kita nih puasa. Puasa ini untuk apa? Mendidik kita, melatih kita supaya kita ini rendah diri. Kenapa? Karena nengaran puasa ini lapar, biar orang sugih hartawan nang gaya apa aja tetap lapar. Pejabat tinggi nang gaya apa, jenderal jangan bintang 4, bintang 5 kah, lapar, lamah. Nang kayak apa aja lapar, kayak apa aja tuh lapar. Nah, rasakan orang tuh pian jagau nang sejagaunya kayak apa pian nang taguh karang gah hitam kah, minyak gajah kan nang ditaguk. Ya, apalagi karang gah hitam nang baluk nih kada tahan, kayak apa aja kada tahan, wasi kada tahan gitu. Bahkan ngalih pian lapari aja. Kurung lapari kan bisa dipukuli paling 2 hari liut dah udah. Jaga kayak Abu Jubian mendapatnya lapar ini bah ada sanggup. Hanya sadar, oh ternyata aku ini lemah, yang kuat itu Allah Ta'ala. Orang kaya, oh aku, kekayaanku ini kada kawa menolongi diriku kalau aku ini lapar. Munda akhirat pengkaya apa, harta kada bermanfaat lagi. Kan begitu toh. Nah, puasa mendidik kita nang kaya itu supaya jangan sombong diri lagi nih. Ini merasa nih nang sugih, lapar, lamah juga, harta nang kaya apa aja kada bermanfaat. Nang amas nang sampai siku ini nah, mau ini Allah melihat orang satabah nang kayak ini nah kalau apalagi melihat di media sosial itu umat julun ini menganyangi kada juan itu tuh ay bang kanyang kada jua tatap lapar. Artinya apa? Jangan sombong dengan hartamu, hanya dengan lapar aja sudah kada berdaya. Kada berdaya apa-apa, jenderal kah mun laparnya kada berdaya apa-apa. Taguh kah? Apalagi ini dipukuli orang, mana dilapari orang, pukuli orang pulang. Aginannya tahannya jar. Nah, pian kada ngalih ni ulun biar aja di samping puasa toh mun handak kalau di kampung ini taguh-taguh insyaallah pian kada taguh lagi asal ada aja bandanya. Napa yuk barangnya inya nang taguh tuh dapat nang lemah kalah. Pian orang taguh tuh insyaallah nah taguh nang gaya apa aja, cari aja batang bamban tuh. Asal bambannya nang lebih hebat lagi ngarannya bamban pompong. Pak itu pian nang gaya apa aja tuh nang minyak anang apa aja tuh dah. Nang kaya pejar bamban pompong tuh, bamban pompong itu bamban nang kada berdaun, kepala warada. So melihatlah, ada kalau lah, nah tuh harap pian tuh bila bamban adalah bekapala aja itu tuh kada ada daunnya, ambil aja pian anda di rumah, ada orang taguh pian taguh kayak baja, hambat jalan itu aja pian. Hantu yang kedua nih pian itu tuh. Itu sudah khasiat diulah Allah dalam bamban itu sedari penciptaannya. Jin kedua ini itu tuh khasiat Allah mengolahkan sedari penciptaannya, cuma ngalih mencari
Kada setiap bamban ada. Ada kalau nang kepala aja tuh, hanya sut timbul kepala aja. Nah tuh pian tabang bawa ke rumah itu tuh. Simpan aja. Mun hendak membuktikan suatu saat pian orang kesurupan, orang apa kah? Tambayakan aja itu. Hafal lagi pun dia betakan, jatah aja pun dia bet sakit. Hadirin rahimakumullah. Sekali lagi Allah mendidik kita lewat puasa ini tawadhu. Tapi ingat tawadhunya karena Allah. Jangan karena kita ini rendah diri, karena Allah, bukan karena kesugihan seseorang, bukan karena jaga. Kita ini bila sudah lawan orang sugih ini, jangan biar mun orang sugih sekandaknya kita dijajaknya. Hakun no menanai-nanai datang Allah, jangan biar ulun mohon maaf ya, man tawadha'a li ghaniyin li ghinahu zahaballah sulusai dinihi au kamakal. Orang yang merendahkan diri lawan orang sugih. Hakun biar merendah, wah jangan karena kesugihannya aja. Oh lain karena inya orang soleh, oh karena inya ulama, karena dia orang baik, orang soleh, lain. Ini karena kesugihannya aja. Zahaba sulusai dinihi, hilang 2/3 imannya hilang, 2/3 agamanya hilang, 1/3 aja lagi mun nyemati umat, 1/3 aja imannya lagi. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi sambil kita merasa dengan puasa ini cari hikmah. Oh benar, tawadhu, orang rendah diri dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang rendah diri disayangi oleh manusia. Orang yang rendah diri tidak menjadikan diri ini hina, tetapi orang yang rendah diri, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Orang yang rendah diri diangkat Allah martabatnya, kehormatannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia ataupun di akhirat. 3. Kemudian yang kedua, kayaknya kita bahas minggu depan, pesan Syekh Abdul Qadir 3 jisidin. Yang pertama rendah diri, yang kedua adalah husnul adab ma'al khalqi, baik-baik beradab, berakhlak terhadap manusia. Kemudian yang ketiga adalah sakhawatun nafsi, berjiwa pemurah. Ini insyaallah kita bahas minggu depan. Hadirin rahimakumullah, karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian beratan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin. Dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hadhihi nas'aluka wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Ya hayyu ya qayyum atina bima ataita ibadakal muttaqin fid dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala